Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya di mana kebakaran kapal di Pelabuhan Pelindo Tegal, Jawa Tengah meludeskan sedikitnya 22 kapal penangkap ikan. Petugas pun kesulitan memadamkan api karena angin yang kencang dan juga material yang mudah terbakar saat kejadian. Tim damkar gabungan masih melakukan pemadaman api yang membakar puluhan kapal di Pelabuhan Pelindo Tegal, Jawa Tengah. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Tegal, kemudian Pemkab Brebes, Tegal, Pemalang, hingga Pekalongan pun diterjunkan untuk memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut, pemirsa. Namun akibat kebakaran, total ada puluhan penangkap ikan itu ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah jumlah kerugian dari kebakaran kapal tersebut. Ya, kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua Paguyuban Nelayan di wilayah Tegal. Sudah tergabung bersama kami ada Pak Susanto. Selamat malam Pak Susanto. Selamat malam Pak Susanto. Selamat malam, ya Mbak. Ya Pak Susanto, apakah sudah diketahui sebenarnya apa penyebab dari kebakaran puluhan penangkap ikan tersebut Pak? Sampai dengan saat ini untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Karena itu kejadian pukul kurang lebih jam 3 dini hari. Baik, untuk data sementara kerugiannya seperti apa Pak Susanto? Gimana ini untuk ini kurang jelas Mbak? Untuk sementara data yang Bapak dapatkan, untuk kerugiannya jumlahnya berapa Pak? Ya, sampai dengan sore tadi untuk kapal yang terbakar sekitar 24 kapal. Dengan kerugian kurang lebih antara 60 miliar. Wow, 60 miliar rupiah, dan kalau kita lihat ada puluhan kapal penangkap ikan yang terbakar. Kronologi kejadian awal mula seperti apa Pak Susanto? Awal itu memang itu ada percikan dari tengah-tengah ini ya, kumpulan kapal, ya gitu keluar percikan. Namun kemudian karena dini hari, jadi kita kewalahan untuk memadamkan api itu. Kemudian kita melalui komunikasi, melalui telepon, WA dan lain sebagainya. Kemudian secara bersama-sama api itu dipadamkan, tapi karena sebab untuk areanya ini susah ya, jadi api ini semakin melebar, semakin besar, terus ditambah dengan arah angin yang tidak menentu sehingga api itu melebar ke sekeliling dari titik awal api ada itu. Pada saat kejadian ada berapa orang yang pada saat itu mungkin sedang beraktivitas atau berada di sekitar lokasi, Pak Susanto? Ya sekitar 1-2 orang ya, karena kapal itu kan ada yang jaga. Namun ketika sudah api sudah membesar, ini susah untuk dipadamkan karena kapal ini rentan, karena biasanya yang ada di kapal itu muatan solar, kemudian ya kayu-kayu yang ini kering. Jadi mudah sekali, terus kemudian ada fiber ya. Kalau kapal itu berfiber, itu memang rentan untuk mudah terbakar. Oke, tapi apakah ini kejadian yang pertama kali terjadi, Pak? 1,5 tahun kemarin juga terjadi kebakaran, tapi di pelabuhan satunya di P3. Kemudian ini kalau di sini hampir 3 kali ya kebakaran. Memang di sini kerap sekali terjadi kebakaran. Oke, dari kasus-kasus sebelumnya apa penyebabnya, Pak Susanto? Ya ada arus listrik, ada api, dan jelas sih ini ya terjadinya kebanyakan di saat orang itu tidak pada ini bekerja. Ini karena kayak ini ya, kejadian hari ini juga terjadi pada pukul 3 dini hari. Oke. Kondisi para nelayan yang kehilangan perahunya seperti apa Pak Susanto? Karena mereka juga tidak bisa beraktivitas, menangkap ikan begitu. Ya saat ini sih mereka masih menunggu ya, karena
ABK ketika kapalnya sudah kebakar ya gimana lagi, karena biasanya penggantinya juga lama melalui proses ini ya nyari kapal untuk pengganti untuk menjadi tempat pekerjaan yang barunya. Ini juga cukup membutuhkan waktu. Iya, Pak Susanto, apakah sudah ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini bantuan kepada para nelayan yang saat ini tidak bisa mencari nafkah? Saat ini belum ya, karena kejadiannya baru tadi jam 3 dini hari. Jadi pemerintah ini masih mendalami dari kebakaran ini. Artinya belum ada yang mendata, Pak, dari pihak pemerintah setempat? Kalau pendataan sih sudah. Kita mendata kemudian mengevakuasi, kemudian kita langsung ke lokasi ngecek untuk memastikan, karena ini kebakaran ini terjadi dan posisinya meluas dan melebar, jadi makin menyebar. Ya, karena total... ini harus angin. Iya, total sudah ada puluhan kapal penangkap ikan yang terbakar. Harapannya ada perhatian dari pemerintah sehingga para nelayan yang kemudian jadi korban ini bisa terbantu paling tidak ya Pak Susanto. Terima kasih banyak atas waktu Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.